Halo semua, di sini Mr. Ben kita akan masuk ke materi penerapan turunan fungsi trigono ya. Jadi salah satu penerapannya adalah menghitung atau menentukan persamaan garis singgung serta gradien garis singgung gitu ya. Oke, jadi mengenai persamaan garis singgung kan sudah kita pelajari sewaktu kelas 11 ya, tapi itu untuk fungsi aljabar. Kali ini adalah untuk fungsi turunan fungsi trigono gitu ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya sama aja sih antara fungsi aljabar dengan fungsi trigono. Tekniknya sama, cuman masalahnya pada saat kita menurunkan, jadi kita pakai teknik turunan fungsi trigono, bukan teknik turunan fungsi aljabar. Jadi hanya begitu aja sih. Oleh karena itu maka sekarang saya review sebentar mengenai persamaan garis singgung itu rumusnya apa gitu ya, mengingatkan kembali. Oke, jadi kalau kita punya fungsi fx, y sama dengan fx gitu ya, maka gradien garis singgung garis singgung kurva y sama dengan fx di x sama dengan a, oke, adalah m sama dengan turunan pertama, x nya kita ganti dengan a begitu ya. Nah, jadi itu sih cara menentukan gradien gitu ya. Kalau menentukan persamaan garis gimana? Jadi kita kalau sudah punya m, maka kita menggunakan itu ya, rumus SMP gitu ya. Jadi persamaan garis singgung kurva y sama dengan fx di x sama dengan a, oke. Itu berarti adalah y-nya berarti sama dengan, maka y-nya itu sama dengan fa gitu ya. Nah, maka ini x sama a ini kita anggap x1 gitu ya. Nah, y sama dengan fa ini kita anggap y1 gitu. Maka persamaan garis singgungnya adalah y sama kurang y1 sama dengan m x dikurang x1 gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, daripada saya banyak bicara teori, mending kita langsung contoh soal saja. Oke, contoh gitu ya. Oke, jadi kita lihat contoh nomor 1. Tentukan gradien garis singgung pada kurva fx sama dengan sekian di titik yang berabsis pi per 4. Oke, jadi kita ingat bahwa absis itu apa? Jadi absis itu adalah bagian x dari titik koordinat ya. Jadi sebenarnya absis itu berarti x-nya, berarti dalam hal ini x-nya itu sama dengan pi per 4 gitu ya. Nah, jadi ditanya adalah gradien garis singgung. Berarti kita cari turunan pertama terlebih dahulu ya. Oke, jadi fx sama 3 kali sin x kurang pi per 4. Maka turunannya berarti 3 kali turunan dari sin cos ya. Nah, lalu x dikurangi pi per 4, lalu dikali turunan dalam. Turunan dari yang di dalam kurung ini. Turunan dari x kan 1 ya. Turunan dari pi per 4 0 ya, jadi 1. Maka kalau ini dikalikan hasilnya sama aja dengan 3 kosinus x dikurangin pi per 4 gitu ya. Nah, itu adalah f aksen. Maka m-nya itu adalah f aksen dari x-nya pi per 4. Jadi f aksen pi per 4. Ya, maksudnya adalah f aksen ini x-nya ini kita ganti pi per 4. Maka jadi 3 kosinus pi per 4 dikurangi dengan pi per 4. Hasilnya jadi 3 kali kosinus 0 ya. Oke, kosinus 0 kan 1 ya. Dikalikan hasilnya 3. Ya, jawabannya 3. Nah, kita lihat contoh soal berikutnya ya. Oke, kali ini adalah menentukan persamaan garis singgung pada kurva y sama kosinus y di titik yang berabsis 0. Oke, jadi kita tahu bahwa kalau berabsis 0 berarti apa? X-nya sama dengan 0 ya. Oke, berarti y-nya sama apa nih? Maka berarti y-nya adalah y ini x-nya kita masukkan 0. Jadi 2 kali 0 dikurangi pi per 6 begitu ya. Oke, kalau kita hitung ini kan dapatnya kosinus dari negatif pi per 6. Oke, kosinus negatif berarti kalau pada 4 kan kosinus positif ya, berarti sama aja dengan kosinus pi per 6. Nah, pi per 6 itu kan 180 bagi 6 kan 30 ya. Kosinus 30 kan setengah akar 3 ya. Oke, setengah akar 3. Nah, maka berarti dengan kata lain x1 nya adalah 0, lalu y1 nya adalah setengah akar 3. Kita belum mencari m. Oke, m nya itu adalah turunan pertama gitu ya, y aksen gitu ya. Oke, turunan dari ini, turunan cos adalah negatif sin. Lalu jangan lupa dikali dengan turunan yang di dalam kurung ya. Turunan dari dalam kurung ini kan 2 ya.
Oke, berarti kalau kita tulis yang bagus, dapatnya negatif 2 sin 2x dikurangin pi per 6. Ini adalah M-nya ya. Nah sekarang masalahnya, ya aksen ya. Jadi M-nya itu adalah untuk yang X1 sama dengan 0. Berarti kita masukkan apa? X-nya itu 0 gitu ya. Jadi 2 kali 0 kurang pi per 6. Berarti kita dapatnya apa nih? Berarti kita dapatnya adalah negatif 2 sinus negatif pi per 6. Oke, sinus negatif itu berarti negatif sin. Berarti negatif sin pi per 6. Oke, pi per 6 kan 30 kan. Berarti sinusnya setengah ya. Nilai sinusnya setengah. Min kali min plus. Oh ya, ini tulis dulu ya. Negatif setengah gitu ya. Oke, min kali min positif 2 kali ini 1 ya. Oke, kita dapat M-nya 1. Berarti M-nya sama dengan 1. Nah, dengan informasi ini kita hendak mencari persamaan garis gitu ya. Y kurang Y1 sama dengan M X dikurangin X1. Oke, Y1 nya adalah setengah akar 3, M nya adalah 1, X1 nya 0 gitu ya. Nah ini kalau dibaguskan maka nih hasilnya jadi X gitu ya. Nah kalau dipindah ruas maka berarti Y sama dengan X ditambah setengah akar 3. Nah ini merupakan persamaan garis singgungnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, jadi kita sudah mendapatkan pengalaman dari soal sebelumnya. Jadi pada intinya sebenarnya sama sih. Jadi sebenarnya kita sudah tahu X-nya yaitu pi per 2. Langkah berikutnya kita cari tahu Y-nya, yaitu tinggal masukkan ke soal. Lalu kemudian X-nya kita ganti jadi pi per 2 ya. Nah, oke, berarti ini dapatnya adalah negatif sin pi ya. Oke, sinus pi kan berarti 0 ya. Oke, berarti hasilnya 0. Nah, maka berarti kita peroleh X1 ini pi per 2, sedangkan Y1 nya adalah 0 gitu ya. M-nya berapa? Nah, kita cari terlebih dahulu ya aksennya ya. Oke, turunan dari negatif 2 sin ini berarti turunan dari sin kan cos ya. Jadi negatif 2 cos apa? Dikali turunan dalam ya. Ini diturunkan 1 ya, berarti tidak perlu. Oke. Nah, lalu kemudian berarti M-nya adalah Y aksen ini kita masukkan X-nya ini pi per 2 ya. Berarti negatif 2 cos, X-nya kita masukkan pi per 2 sesuai soal. Oke, menjadi apa nih? Negatif 2 cos pi. Oke, cosinus pi negatif 1 ya. Oke, maka negatif 2 kali negatif 1 2 dong ya. Oke, berarti kita peroleh M-nya itu adalah 2. Dengan menggunakan informasi ini, kita hendak mencari persamaan garis. Nah, berarti apa? Y dikurangin Y1 sama dengan M X dikurangin X1. Oke, Y1 nya adalah 0, M nya adalah 2, X1 nya pi per 2. Oke, kita baguskan Y kurang 0 Y ya. Oke, 2 kali masuk kali masuk. Nah, jadi ini adalah persamaan garis singgung yang diminta gitu. Oke, mungkin kita lihat contoh lain. Nah, kita lihat soal nomor 4. Jadi Y-nya itu adalah sekian gitu ya. Oke, kita ada 2 pertanyaan ditanya gradien dan persamaan garis singgung. Oke, yang pertama gradien. Jadi berarti kan kita cari turunan pertama terlebih dahulu ya. Oke. Jadi Y-nya itu adalah sinus 2x dikurangin pi dikalikan dengan kosinus x dikurangin pi per 2. Nah, begitu ya. Nah, ini kita pakai U kali V ya. Jadi misalkan ini adalah U, ini adalah V begitu. Nah, maka berarti U aksennya itu adalah turunan dari sini nih ya. Berarti kosinus apa? 2x dikurangin pi dikalikan dengan turunan di dalam kurung ini. Di dalam kurung ini kan berarti turunannya 2 ya. Berarti U aksennya adalah 2 kali kosinus 2x dikurangin pi. Sedangkan V aksennya berarti ini V, turunan dari cos apa? Negatif sin ya. Negatif sin x dikurangin pi per 2. Nah, begitu. Kali turunan dalam dari turunan 1 ya. Jadi tidak perlu. Oke, maka Y aksen itu kan adalah apa rumusnya? U aksen kali V ditambah dengan U kali V aksen gitu ya. U aksennya itu apa nih? U aksennya adalah 2 kali kosinus 2x kurang pi. Sedangkan V-nya adalah kosinus x dikurangin pi per 2.
ditambah dengan U-nya adalah sinus dari 2X dikurangin Pi. Sedangkan V aksennya adalah negatif sin X dikurangin dengan Pi per 2. Begitu ya. Nah, maka berarti kita kalau baguskan ini berarti jadi apa nih? Jadi 2 kali kosinus sekian dikalikan dengan kosinus dari sekian ditambah terus di negatif, maka jadi kurang ya. Oke, kurang sin 2X Pi sekian kali dengan sinus X kurang Pi per 2. Nah, tapi jangan khawatir, ini tak perlu disederhanakan karena kita hendak mencari gradien ya. Berarti M-nya itu adalah aksen ini kita masukkan X-nya ya. Jadi X-nya kan Pi per 2 ya. Ini X-nya Pi per 2. Jadi kita tinggal masukkan Pi per 2 ke situ. Berarti jadi apa nih? Ke sini ya. Oke, saya kotakin saja biar bagus. Oke. Maka ini jadi apa nih? Maka ini jadi 2 kali kosinus 2X. Tapi X-nya itu Pi per 2. Oke, ingat X-nya itu adalah Pi per 2. Berarti kalau kali 2 berarti jadi Pi ya. Berarti jadi Pi kurang Pi dong ya. Oke, kosinus X-nya itu Pi per 2. Jadi Pi per 2 kurang Pi per 2. Oke, dikurangin dengan sinus. Oke, 2X itu Pi, jadi Pi kurang Pi dikali dengan sinus Pi per 2 dikurangi Pi per 2. Oke, kalau kita hitung ini jadi 2 kali kosinus 0 dikali kosinus 0 dikurangi dengan sinus 0 dikali sin 0 ya. Oke, kosinus 0 kan adalah 1 ya. Sedangkan sinus 0 adalah 0 ya. Jadi dapat jawabannya adalah 2. Nah gitu. Oke, kita dapat gradiennya 2. Lalu berikutnya ketika kita mau mencari persamaan garis singgung, berarti kita perlu Y ya. Oke, jadi Y itu apa tadi soalnya? Oke, Y itu adalah sin 2X kurang Pi. Sin 2X kurang Pi dikalikan dengan kosinus kosinus dari X kurang Pi per 2 nih. X dikurangin Pi per 2. Nah, tapi X-nya itu adalah Pi per 2. Berarti tinggal masukkan sini untuk cari Y ya. Maka jadi sin Pi kurang Pi dikali dengan kosinus Pi per 2 kurang Pi per 2. Nah, maka ini dapatnya tentu sin 0 ya. Oke. Ini adalah kosinus 0. Oke, sin 0 itu 0. Kosinus 0 1. 0 kali 1 0. Oke. Artinya apa nih? Artinya X1-nya adalah Pi per 2, sedangkan Y1-nya adalah 0. Sedangkan tadi kita dapat M-nya berapa? M-nya 2 ya. Nah, dengan menggunakan informasi ini kita cari persamaan garis. Berarti apa? Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurangin X1. Oke, Y1-nya apa nih? Y1-nya 0. M-nya adalah 2, X1-nya adalah Pi per 2. Jadi tinggal kita kali masuk aja. Jadi 2X kurang Pi. Nah, dapatlah jawabannya. Oke, ternyata tidak susah. Oke. Jadi saya pikir soal ini sudah cukup mewakili gitu ya. Kita akan ketemu lagi di penerapan turunan berikutnya. Oke, see you.